Loh, sahabat-sahabatku yang baik hatinya. Oi, saat ini gue akan membuat sebuah video yang dimana ini kembali akan ada part 2-nya, dan inilah part 2. Kenapa sih sebagai pengikut Kristus Yesus sangat berat, dan Yesus sendiri pun tugasnya sangat berat, membuka pandangan orang bahwa kebenaran itu harus diungkapin. Oke, gue akan udah gue catat di sini semuanya. Gini, di dalam Matius 19 ayat 27. Kita buka ya. Matius 19 ayat 27 sampai 30. Matius 19 ayat 27 sampai 30. Ayat 27 sampai 30. Oke. Ini ya, saya bacakan ya. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Ayat 28, Yesus berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anaknya, ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal." Ayat 30 mengatakan, "Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Apa sih artinya itu semua? Supaya kita menaati perintah-perintahnya dan menjalani seluruh hidup kita sesuai dengan firman-Nya. Apa maksudnya itu? Di dalam Kristus adalah sebuah kebenaran. Kita mengikuti kebenaran dan kita harus berbagi kebenaran. Dan kita tahu kebenaran itu harus diungkap. Dan jalannya tidak pernah mudah. Aku pernah membahas ke-12 Rasul Yesus menghadapi kekejaman pemerintah dan bangsa-bangsa yang besar saat itu. Jalan mereka tidak mudah. Ada yang disalib, ada yang dipenggal. Yohanes Pembaptis dipenjara dan dipenggal. Kita tengok ya. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku adakan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup, Wafat Santo Yohanes Pembaptis
atas pemenggalan Santo Yohanes menjadi suatu hari suci diperingati berbagai gereja dan gereja Kristen dalam mengikuti tradisi liturgi. Dia loh yang membuka jalan bagi Yesus untuk membagikan kebenaran kerajaan Allah yang ada di sorga. Saya juga pun akan merasakan hal yang sama. Tidak mudah. Saya baca Matius 16 ayat 24. Setiap orang yang mau mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Matius 10 ayat 18 mengatakan, dan karena aku, kamu digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Lukas 21 ayat 12 mengatakan, tetapi sebelumnya semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa oleh karena namaku. Boom. Bos. Dalam Matius 24 ayat 9 mengatakan, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa karena namaku. Amazing bukan sih? Ku percaya janjimu dalam hidupku. Kau beri kemenangan Tuhan. Dalam Yohanes 15 ayat 18 sampai 19 mengatakan, Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia akan mengasihi kamu. Sebaliknya, sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup. Tengah ayatnya dari Yesus. Kebenaran dan hidup. Saya pernah bermimpi begini. Bukan bermimpi. Dalam keadaan setengah sadar saya bangun dari tidur saya. Saya saat itu dalam keadaan gelisah karena saya sedang berputus asa. Dalam setengah sadar saya dibisikkan sesuatu. Akulah jalan kebenaran. Apa artinya? Dalam Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup.
Kenapa saya bilang begini? Ketika saya sedang mengalami kekhawatiran yang lebih lagi daripada yang lalu-lalu, saya tidak pernah benar-benar mengikuti dia. Saya pendosa, saya berdosa, saya melakukan dosa, dan ke gereja, dalam artian hanya ke gereja. Duduk, main HP, pulang. Duduk, main HP, terima hosti, dan pulang. Begitu setiap minggu, dan kadang saya tidak ke gereja. Saya mempunyai iman Kristen Katolik dalam artian Katolik, hanya dalam KTP saya Katolik. Apakah hidup saya tenang? Ketika saya mengalami permasalahan, hati saya cepat gusar. Hidup saya sekacau-kacaunya. Ketika saya bekerja, saya tidak mempunyai ketenangan. Saya berdoa, hanya berdoa. Saya ke gereja. Dalam satu minggu pun kadang saya tidak ke gereja. Karena saya tidak benar-benar mengikuti. Ketika kemarin saya dibentur dengan jalan yang saya tidak pernah inginkan sebelumnya. Dia bentur habis-habisan saya. Dan saya cepat sekali gusar. Saya berdoa, hanya berdoa. Berdoa kepadanya hanya sebagai permintaan saya kepada dia. Ketika saya dihadapkan dengan masalah, apa yang pertama kali saya katakan kepadanya? Kau di mana, Tuhan? Kau di mana? Kenapa saat ini ketika semua menghantam saya, kau hanya Tuhan Yesus dan setia, apa yang saya dapatkan tidak ada Dia jawaban. sahabat kita. Hening. Dalam segala Dan saya susahku, berpikir kembali, selalu menghiburku. kenapa Dia mengerti orang-orang di luar bahasa, sana ketika mempunyai suatu permasalahan, Tuhan cepat waktu hadir badai mengamuk, dan gelombang mengatakan sesuatu menyeram. kepadanya, Dia dan setia, mempunyai Roh Kudus di Tuhan hatinya. Yesus setia. Dia Saya sahabat kita. baru-baru ini menyesali Dalam segala susahku, selalu menghiburku. ketika saya susah payah mencari pekerjaan, ketika saya dibenturkan dengan ekspektasi yang Waktu tinggi, badai dan mengamuk, itu hanya harapan kosong dalam hidup saya. Dia setia. Saya mengalami kekecewaan yang paling besar dalam hidup saya. Dan saya di dalam sebuah kamar mandi yang gelap, saya berlucu padanya. Saya meminta ampun kepadanya. Saya bermohon kepadanya, maafkan saya, Tuhan. Maafkan saya, Tuhan. Maafkan saya, Tuhan. Jangan hukum saya, Tuhan. Jangan hukum saya, Tuhan. Tuhan Jika Yesus ada setia. permasalahan di dalam hidup saya, Dia berikan saya sahabat kita. pengertian untuk melewati semuanya. Dalam segala susahku, selalu Bukan satu menghibur. permasalahan yang datang, Dia mengerti dua sekali pun bahasa. datang. Tiap tetes air
apa yang terjadi. Saya tidak mempunyai rasa marah lagi, melainkan apa rasa syukur. Saya ketipu. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya sangat-sangat bersyukur. Saya ketipu, saya mempunyai pelajaran yang paling berharga. Bagaimana saya harus mempercayai ke orang lain di luar sana, bahwa semua tidak ada yang semurni dan sebaik Engkau, Tuhan. Saya tidak kusar lagi. Dulu saya menanyakan keberadaan Tuhan di mana. Engkau mempunyai kasih apa ya Tuhan kepada diriku? Apakah saya mempunyai pengharapan untuk hidup saya selanjutnya, Tuhan? Dan kemarin ketika saya sudah meminta ampun kepada Tuhan, hidup saya yang tadinya gusar sekarang tidak. Dan ketika saya berdoa pun, permintaan saya tidak pernah muluk-muluk lagi. Tidak pernah sekalipun saya berekspektasi atas permintaan hidup saya. Memang Tuhan mengatakan, berharaplah kepadaku. Jika Engkau mau menyenangkan daku, berharaplah kepadaku. Saya punya pengharapan kepada Tuhan. Tetapi saya tidak bukan berekspektasi melayang-layang menurut saya. Berharap kamu berjalan, kamu punya pengharapan yang hidup. Doa tanpa pembuktian adalah suatu hal yang palsu. Apa arti dari semua cerita hidup saya? Tuhan itu adalah firman yang hidup, firman yang menjadi manusia yang tinggal di tengah-tengah kita. Dan Tuhan itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Apa artinya? Tema hari ini bahwa untuk Tuhan tidak pernah mudah. Saya membuat seperti ini kesaksian saya. Ketika saya benar-benar memberikan hati saya kepada Tuhan Allah Bapa di sorga, tidak pernah ada jalan yang mudah bagi saya. Ketika saya berlari ke sana, semua juga berlari dari arah yang sama, meninggalkan saya. Ketika saya mengambil sana, semua hal yang saya ingin dapatkan semua menghilang. Ketika semua yang saya genggam kuat-kuat, genggaman saya hilang. Artinya apa? Dan artinya apa? Semua hal yang terjadi dalam dunia ini, jika kita benar-benar mengikuti kebenaran, ya kebenaran itu apa? Allah Bapa di surga sendiri tidak akan ada berat. Dan Tuhan mengatakan, Yesus pun mengatakan demikian. Ini sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada
jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Apa kata Yesus kepada murid-muridnya dalam Matius 6 ayat 24-27 mengatakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa yang menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya orang memperoleh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan diiringi malaikat-malaikat. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang yang membuat orang menurut perbuatannya. Dan ini pernah Tuhan mengatakan, betapa besar kasih. Ini Matius 10 ayat 34-36 mengatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Ini Lukas 12 ayat 51-53 mengatakan, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan membawa damai, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah.
3 melawan 2, 2 melawan 3. Mereka saling bertentangan, ayah melawan ibu, melawan anak laki-lakinya, dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anak perempuannya, dan anak perempuannya melawan ibunya, ibu mertuanya melawan menantunya, perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertua. Memang pada yang minta kebenaran satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Yesus sendiri jangan Tangan Tuhan sedang ketika dia merencanakan suatu karya dia datang ke dunia, gak ada yang bisa menyambut dia. Dia datang dan dilahirkan di dalam kandang domba. Ketika dia besar, dia memberitakan Injil Tuhan Allah Bapa di sorga pun mengalami pertentangan yang sangat hebat. Apa? Yesus sendiri pun sudah mengatakan bahwa kita akan menderita sebagai pengikutnya, dan hal ini dikatakannya jauh sebelum kita mengalaminya. Tapi ingatlah bahwa penderitaan tidak akan melebihi dari penderitaan Yesus. Yesus Kristus pun dihina, diludahnya, ditolak di daerahnya sendiri di Nazaret, dan sampai akhirnya dia dihadapkan ke bangsa untuk dihukum cambuk dan mengangkat salibnya dan disalibkan. Karena apa? Karena kita sudah karena dosa-dosa kita. Kita tidak pernah, jalan kita tidak pernah mudah untuk beritakan Injil. Apa sih upah kesetiaan kita? Ada 4. Nah, ini kita dikatakan dalam Yakobus 1:12 mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ada 4 upah kesetiaan yang saya catat. 1. Kuasa doa. Yakobus 5 ayat 16. Yakin, setia, sungguh-sungguh akan melihat doa-doa kita terjawab. Doa saja tidak cukup, kita harus setia. Lukas 18:1 mengatakan, saya terlalu percaya kuasa doa. Doa adalah segala-galanya, kesetiaan dalam doa. Kesetiaan adalah doa. Tentang dan kesetiaan tanpa doa akan menjadi kelemahan. Setia tapi tidak doa percuma. Lama-lama saudara malas berdoa. Kekuatan datang dari doa. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Yes. Dalam Yesaya 61 ayat 8-9 mengatakan upah kita dengan tepat. Kita kerja sedikit, upah kita sedikit. Kerja lumayan, upah kita lumayan. Bekerja banyak, upah kita juga banyak. Itu namanya adil dan tepat. Tidak ada kerja banyak, berjuang banyak. Jangan harap sesuatu yang besar dari Tuhan hadapi masa-masa yang sukar. Saudara tetap setia, sesuatu yang besar akan menanti Anda.
Yusuf difitnah, sakit hatinya yang masuk penjara. Ia membayar mahal untuk itu. Tuhan lalu mengangkatnya menjadi perdana. Daud dikejar-kejar Saul, mau dibunuh tetapi tidak membalas. Aku tidak akan menjamah orang yang dihormati Tuhan. Tuhan angkat dia menjadi raja. Tuhan akan memberi kita upah yang tepat. Tuhan adalah yang terbaik. Dia menangani administrasi hidup kita. Tuhan tahu persis perjuangan kita, kapan kita dikecewakan, kapan kita difitnah atau disakiti. Tuhan tahu persis engkau tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan memperhitungkan semuanya. Saya mau ingatkan untuk hidup setia dan benar. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi. Mazmur 25 ayat 12 mengatakan, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Mazmur 37 ayat 25 mengatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar tinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Mazmur 11 ayat 2 mengatakan, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang-orang benar akan diberkati. Dan ayat 6, Daniel 6 ayat 4 mengatakan, Daniel melebihi para penjabat atau orang lain. Kenapa? Karena Daniel tidak menajiskan dirinya dengan makanan raja dan minuman yang memabukkan. Daniel 1:8 mengatakan Daniel setia. Ada seorang yang saya layani. Dia berkata bahwa Alkitab tidak mencatat, tidak boleh merokok, tidak boleh diskotik, dan lain-lain. 1 Korintus 10 ayat 23 mengatakan, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Saudaraku, orang tidak akan menyangkal kita berbeda. Kita memiliki sesuatu yang kita miliki yang dunia tidak miliki. Mazmur 1:1-3 mengatakan, tidak mendengar nasihat orang fasik, mengandung kesetiaan kepada nasihat orang benar. Itu firman Tuhan. Merenungkan Taurat siang dan malam, saudara perhatikan dan mengandung kesetiaan. Orang yang setia termasuk orang yang melakukan 3M, merenungkan firman, melakukan firman, dan membagikan firman. Orang yang setia tetap melewati badai, tetapi ia adalah orang yang dikasihi Tuhan. Mazmur 34 ayat 11 mengatakan, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun yang baik. Kita tutup, ingatlah saja satu hal, apa itu? Bahwa ada upah dari kesetiaan kita. Dan saya yakin kita tidak pernah akan lama dalam proses gelap dan hitam. Kita proses ini dari yang dulu mengikuti dunia, mengikuti hawa nafsu, akan kembali menjadi diri kita sendiri dan mencintai Tuhan. Tetapi kita mencintai diri kita sendiri, dan Tuhan membentuk kita kembali karena Tuhan
sedang sangat baik kepadamu daripada kepada semua. Semua akan kembali ke proses nol lagi, walaupun dia sudah tua atau ya. Saya belum buat ini merenungkan sesuatu. Apa yang akan terjadi jika saya melakukan ini semua? Saya tahu bahwa semuanya akan ada efek samping. Saya akan terus mengatakan kebenaran jika saya disentuh Tuhan dan harus mengatakan sesuatu. Saya akan melakukan kemanapun Tuhan suruh saya akan lakukan. Jangan pernah menolak Tuhan. Ketika kamu melawan badai, melawan badai yang dimana badai ini adalah Tuhan sendiri, akan sulitlah jalanmu, akan kacaulah kehidupan. Dengar, saya merenungkan ini. Kenapa? Saya dapat satu pertanyaan. Kenapa sih orang yang mengikuti dunia akan lebih baik mendapatkan segala hal? Karena saya mendengar satu hal dari Daniel Mananta, katakan dunia semesta ini adalah hukum tak bertuai. Mana kamu memberi banyak, kamu akan dikasih banyak. Ketika kamu memberi sedikit, kamu akan dikasih sedikit. Di dalam Tuhan itu tidak akan ada apa-apanya. Ketika kita tidak benar-benar menjadi pengikutnya, kita tidak di dalam Kristus Yesus. Kita tidak dapat surganya yang abadi dan kekal di sana. Kamu akan diberikan kenikmatan dunia. Apakah itu kekal? Tidak. Siapapun akan bisa masuk surga. Siapapun akan bisa berdosa. Tetapi ketika kamu menyatakan diri kamu berdosa dan mau mengikuti Yesus, dan apa itu kamu akan mendapatkan kekekalan. Dan saya mempunyai jawaban dari Kak Elia mengatakan, apakah orang Kristen yang berdosa tidak? Apakah orang Kristen yang berdosa akan masuk surga? Ya. Kenapa? Ketika di dunia dia akan merasakan hukuman dari Tuhan. Ketika ia dibunuh, dia akan dipenjara. Ketika dia memperkosa, dia akan masuk penjara. Ketika dia melakukan hal yang najis, maka dia akan dipenjara. Hukuman dunia akan dia rasakan. Untuk bagaimana kita yang ditebusnya akan benar-benar bisa masuk ke surga. Sekian dari saya. Jangan pernah batukan hatimu. Ketika kamu diketok hatinya, terbukalah hatimu, ikutlah Yesus, dan kamu akan mendapatkan surga. Itu aja. Sekian. Semoga kita semua diberkati, dilayani, dikasihi dan dicintai oleh Yesus Kristus. Amin.